Ketika pasar rakyat di kampung kecil tiba-tiba digusur secara brutal, warga kehilangan tempat mencari nafkah. Di balik proyek properti mewah itu, tersembunyi kolusi jahat antara pejabat korup dan komplotan preman bayaran. Letda Rama, seorang tentara muda yang pulang kampung, tak bisa tinggal diam melihat tanah kelahirannya hancur. Bersama Sarah Wijaya, seorang pengacara lingkungan yang idealis, dan warga yang mulai berani bersuara, mereka menantang sistem yang kotor. Namun perlawanan mereka tidak mudah. Bukti-bukti penting hilang, saksi-saksi dibungkam, dan kekerasan dibalas dengan kekerasan. Bahkan aparat yang seharusnya melindungi, justru membiarkan rakyat diserang. Di tengah kekacauan, Bayu, preman bayaran yang awalnya menjadi musuh, mulai goyah. Hatinya tak lagi sanggup menyaksikan penderitaan warga. Perlahan, ia memilih membelot dan mengungkap rahasia kotor yang melibatkan Bupati Arman. Ketegangan memuncak saat nyawa mulai jadi taruhan, dan media pun ikut dibungkam. Tapi perjuangan tak berhenti. Di ujung harapan, rekaman transaksi ilegal membuka jalan menuju pengadilan. Namun, meski rakyat menang, pertanyaannya satu: apakah kekuasaan yang korup benar-benar tumbang? Atau hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali mencengkeram? Rama menuruni bus di terminal kecil kota kelahirannya. Setelah setahun bertugas di luar daerah, ia akhirnya pulang. Namun yang menyambutnya bukan kehangatan kampung halaman, melainkan kerumunan gaduh di pasar tradisional, yang dulu menjadi tempat biasa ia bermain saat kecil. Suara teriakan, benturan kayu, dan gemuruh langkah kaki memenuhi udara pagi itu. Sekelompok preman tampak mengintimidasi para pedagang kecil yang berusaha mempertahankan lapak mereka. Bu Ratna, seorang ibu paruh baya yang ramah, berteriak memohon agar para preman tidak merusak dagangannya. Rama berjalan maju, matanya menelusuri wajah-wajah lelah dan takut. Di balik kekacauan itu, ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertikaian biasa. Ia tahu, kampung halamannya tengah menghadapi ancaman serius. Dengan tegas, ia melangkah ke tengah kerumunan, siap mencari tahu dan bertindak. Bayu duduk santai di depan warung kopi, matanya tajam mengawasi pasar yang semrawut. Di sekelilingnya, beberapa anak buahnya berkeliaran, siap bergerak kapanpun perintah datang. Mereka bukan sekadar preman biasa, mereka alat bagi kekuasaan yang ingin menggusur warga demi proyek properti. Bayu menarik sebatang rokok, menghembuskan asap sambil memerintahkan anak buahnya. Mulai sekarang, jangan beri mereka ruang. Intimidasi saja. Kalau perlu, buat mereka takut sampai angkat kaki. Salah satu preman mendekati lapak Bu Ratna, memaksa ibu itu menyerahkan tempat dagangnya. Kalau mau selamat, jangan berani lawan, geramnya. Bayu tahu, dengan tekanan seperti ini, warga perlahan akan menyerah. Tapi ada sesuatu di hatinya yang mulai bergolat. Bisikan rasa bersalah yang mulai menimbulkan keraguan. Namun untuk saat ini, dia harus tetap menjalankan tugasnya. Ini bukan tentang kita, tapi tentang siapa yang bayar, gumamnya pelan. Pagi itu, suasana pasar berubah makin tegang. Bu Ratna berdiri di depan lapaknya yang mulai dipenuhi alat berat dan beberapa preman yang sudah siap merobohkan. Wajahnya penuh luka-luka dari benturan sebelumnya, tapi matanya tetap menyala dengan keberanian. Ini tanah kami, kalian tidak berhak mengusir kami seenaknya, teriak Bu Ratna, suaranya menggema di antara gemuruh mesin. Warga lain ikut berkumpul, mengangkat tangan dan berteriak protes. Mereka membawa spanduk kecil, menuntut keadilan dan perlindungan dari pemerintah. Tapi upaya damai itu hanya dibalas dengan kekerasan. Preman-preman Bayu tanpa ragu mulai merobohkan lapak satu persatu. Kayu-kayu tua dan tenda lusuh dilemparkan ke tanah. Asap debu mengepul memenuhi udara. Tangisan dan jeritan bercampur dalam hiruk-pikuk itu. Bu Ratna mencoba menahan, tapi tubuhnya didorong kasar. Kalian akan menyesal kalau menggusur kami begitu saja, teriaknya sambil terjatuh. Rama yang melihat kejadian itu maju ke depan, berusaha menenangkan situasi, tapi ia tahu ini baru awal. Perlawanan warga akan menghadapi badai yang lebih besar. Rama berdiri di pinggir kerumunan, matanya tajam menatap barisan aparat keamanan yang hanya berdiri diam, menyaksikan kekerasan tanpa mengangkat senjata. Ia melangkah maju,
Suaranya lantang menegur seorang perwira polisi di dekatnya. Kalian di sini untuk menjaga ketertiban, bukan membiarkan preman merusak dan menindas warga, katanya dengan tegas. Perwira itu hanya tersenyum sinis, menghindari tatapan Rama. Perintah dari atas, Letnan. Kami hanya mengikuti protokol. Rama merasakan ada yang tidak beres. Mengapa aparat yang seharusnya melindungi malah diam membiarkan kekerasan terjadi? Pikiran itu semakin kuat ketika ia melihat beberapa preman bebas berlalu di antara polisi tanpa hambatan. Dengan penuh curiga, Rama mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berada di balik kerusuhan ini, dan seberapa dalam keterlibatan aparat dalam permainan ini. Tekadnya pun semakin bulat. Ia harus mengungkap kebenaran, meski itu berarti berhadapan dengan sistem yang korup. Suara sepatu hak Sarah Wijaya memecah riuhnya pasar yang masih bersisa kerusuhan. Dengan langkah mantap, pengacara lingkungan itu memasuki tengah kerumunan, membawa tas penuh dokumen dan kamera. Matanya tajam mengamati kondisi pasar dan wajah-wajah warga yang masih terguncang. Sarah mulai berbicara dengan Bu Ratna dan beberapa pedagang lainnya, mendengarkan dengan seksama keluh kesah mereka. Ia mengeluarkan kamera dan mulai merekam kondisi lapak yang hancur, surat-surat tanah yang dirampas, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan ketidakadilan. Saya akan bantu kalian membawa kasus ini ke pengadilan, ujarnya tegas. Kita harus buktikan bahwa penggusuran ini ilegal dan merugikan rakyat kecil. Letda Rama yang ikut mengamati merasa lega. Kehadiran Sarah memberi harapan baru bagi warga. Bersama-sama, mereka mulai menyusun langkah untuk melawan kekuatan besar yang sedang mengancam kampung halamannya. Namun, di balik keyakinan itu, Sarah juga sadar, perjuangan ini akan penuh risiko dan ancaman. Tapi dia siap bertarung demi keadilan. Rama dan Sarah duduk di sebuah warung kecil, membahas strategi menghadapi tekanan yang semakin kuat. Sarah menunjukkan dokumen yang sudah dikumpulkan, sementara Rama berbagi informasi dari lapangan dan aparat yang terlibat. Kita harus koordinasi dengan warga dan kumpulkan saksi lebih banyak. Jangan biarkan mereka menakut-nakuti kita, kata Sarah tegas. Rama mengangguk. Aku juga akan coba bicara dengan beberapa anggota preman. Siapa tahu ada yang bisa kita yakinkan untuk berhenti. Sementara itu, Bayu berada di ujung lain kota, termenung sendirian. Setiap kali mengintimidasi warga, rasa bersalah itu semakin menekan hatinya. Ia melihat kepedihan Bu Ratna, ketegaran warga yang terus melawan, dan keberanian Rama yang tak kenal lelah. Bayu mulai mempertanyakan jalannya tugas. Apakah benar ini hanya soal uang dan perintah? Atau ada harga yang terlalu mahal harus dibayar? Keraguannya tumbuh, membuatnya semakin sulit menjalankan perintah preman bayaran. Di dalam dirinya, pertarungan batin mulai terjadi, antara kesetiaan pada pekerjaan dan suara nurani yang semakin kuat. Kabar buruk datang bertubi-tubi. Saat Rama dan Sarah mencoba mengakses dokumen kepemilikan lahan di kantor kelurahan, mereka mendapati lemari arsip kosong. Semua data penting telah hilang tanpa jejak. Sarah mengerutkan dahi. Ini bukan kebetulan. Mereka sengaja menghilangkan bukti supaya kasus kita gagal. Di luar, warga tengah berduka. Saksi kunci yang selama ini berani melawan, Pak Harjo, ditemukan tewas di pinggir jalan. Wajahnya penuh luka dan tubuhnya mengenaskan. Kematian Pak Harjo menjadi tamparan keras bagi perjuangan warga. Rama merasakan ketegangan makin memuncak. Ancaman bukan lagi sekadar intimidasi, tapi pembunuhan yang berani dilakukan untuk menutup kebenaran. Ini sudah terlalu jauh, ucap Rama dengan suara berat. Kalau kita tidak berhati-hati, nyawa lebih banyak lagi yang akan hilang. Sarah menggenggam tangan Rama. Kita harus tetap kuat. Demi Pak Harjo, demi warga yang masih berharap. Mereka tahu, musuh yang dihadapi kini jauh lebih berbahaya dan licik dari yang mereka bayangkan. Malam itu, di sebuah gang sempit dekat pasar, Rama akhirnya bertemu Bayu. Bayu berdiri dengan tatapan gelisah, tangan menggenggam sebatang rokok yang tak sempat dihisap. Rama membuka pembicaraan dengan tenang tapi tegas. Bayu, kita harus bicara. Ini bukan hanya soal perintah atau uang. Ada yang salah di balik semua ini. Bayu menatap Rama, wajahnya menunjukkan konflik batin. Aku tahu, Rama, tapi aku sudah terjebak terlalu dalam. Kalau aku mundur, aku takut konsekuensinya. Rama mendekat,
Kalau kamu terus ikut permainan mereka, kita semua yang akan rugi, terutama warga kecil yang kau lihat setiap hari menderita. Kita bisa lawan bersama, aku yakin ada cara lain. Bayu menghela napas panjang. Aku lelah jadi alat. Tapi apa aku bisa percaya? Apa aku takkan dihianati? Rama mengangguk. Kepercayaan harus dimulai dari langkah pertama. Aku bukan musuhmu, Bayu. Kita sama-sama ingin keadilan. Dalam kesunyian malam itu, dua pria dari dunia berbeda saling menatap. Sebuah awal persekutuan yang bisa mengubah arah cerita. Tapi jalan menuju perubahan masih penuh risiko dan pengorbanan. Di alun-alun kecil dekat pasar, ratusan warga berkumpul dengan tenang, membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Bu Ratna berdiri di depan, memimpin doa singkat sebelum aksi dimulai. Mereka ingin menyuarakan keadilan dengan damai, berharap suara mereka didengar oleh pejabat dan media. Namun, harapan itu segera pupus. Tidak lama setelah massa mulai bernyanyi dan berorasi, barisan aparat berseragam lengkap datang menghalau. Tanpa peringatan, gas air mata dikeluarkan, dan pentungan mulai menghujani kerumunan. Jeritan warga pecah. Banyak yang terjatuh, termasuk Bu Ratna yang terluka akibat pukulan aparat. Anak-anak dan orang tua berlarian ketakutan. Aksi damai berubah jadi kekacauan. Rama yang berada di pinggir kerumunan mencoba menahan aparat, tapi ia terdesak dan nyaris dipukul. Di tengah kekerasan itu, Bayu muncul, berdiri di samping Rama, mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi warga. Ini bukan cara yang benar, teriak Bayu sambil menghalau anak buahnya yang mulai menyerang warga. Namun, kekerasan sudah melukai banyak hati dan menambah luka warga kecil yang ingin bertahan. Perlawanan mereka belum berakhir, tapi ancaman dari sistem semakin nyata dan brutal. Pagi itu, suasana di lokasi proyek yang dulunya pasar tradisional tampak berbeda. Bupati Arman Prasetya hadir dengan rombongan, mengenakan jas rapi dan wajah penuh senyum ramah. Media lokal sudah siap merekam setiap langkahnya. Di depan kamera, Arman berbicara tentang pembangunan untuk kemajuan kota dan peningkatan ekonomi rakyat. Namun, di balik kata-katanya yang manis, tatapan matanya menyimpan sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Rama dan Sarah yang mengintai dari kejauhan mencatat setiap gerak-gerik bupati. Sarah berbisik, dia ahli menyembunyikan niat sebenarnya. Tapi kita harus bongkar semua topeng itu. Di sela-sela pengawasan itu, Bayu mendapatkan pesan dari atasannya untuk semakin memperketat tekanan pada warga. Tapi Bayu kini sudah mulai memilih sisi. Hatinya bergejolak melihat betapa dalamnya korupsi yang melibatkan orang nomor satu di daerah itu. Wajah asli Bupati Arman perlahan terungkap. Bukan pemimpin yang peduli rakyat, tapi dalang licik di balik penggusuran paksa dan kekerasan sistemik. Ini saatnya warga dan para pejuang keadilan menghadapi musuh sebenarnya. Di sebuah kafe kecil yang remang, Bayu duduk berhadapan dengan Sarah. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyerahkan sebuah flash disk berisi rekaman dan dokumen rahasia yang selama ini disembunyikan. Ini bukti keterlibatan Bupati Arman dan beberapa pejabat dalam penggusuran ilegal. Bayu berkata pelan tapi tegas. Mereka sengaja menghilangkan data, membungkam saksi, bahkan menyuruh preman dan aparat untuk melakukan kekerasan. Sarah menatap Bayu dengan serius. Ini langkah berani, Bayu. Tapi kau harus siap menghadapi risiko besar. Bayu mengangguk. Aku sudah tidak bisa ikut main kotor lagi. Aku ingin membantu kalian menghentikan semua ini, walau berarti aku harus kehilangan segalanya. Rama yang ikut duduk di samping Sarah, meletakkan tangan di bahu Bayu. Kita akan jaga kamu, Bayu. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum mereka sadar ada pengkhianat di dalam. Malam itu, aliansi baru terbentuk. Dari musuh menjadi sekutu. Namun pengkhianatan ini membuka babak baru penuh bahaya dan ketegangan yang tak bisa dihindari. Setelah Bayu memberikan bukti-bukti penting, Sarah menghubungi media nasional yang dikenal berani mengungkap kasus korupsi. Tim jurnalis datang ke lokasi, mewawancarai warga, merekam kekacauan, dan menyorot wajah Bupati Arman yang selama ini tersembunyi. Liputan itu sempat menjadi harapan besar bagi warga kecil yang selama ini tak terdengar suaranya. Namun, tak lama setelah siaran perdana, laporan tersebut mendadak hilang dari televisi dan situs berita. Sarah menerima pesan ancaman melalui telepon. Hentikan liputanmu,
atau kau akan menyesal. Server media juga mengalami gangguan misterius, membuat berita itu tak bisa diakses. Rama dan Sarah sadar, mereka berhadapan bukan hanya dengan preman atau pejabat lokal, tapi dengan jaringan kuat yang mampu mengendalikan informasi. Tekanan semakin berat, tapi mereka tak akan mundur. Kebenaran bisa dibungkam sementara, kata Sarah, tapi kita harus temukan cara lain agar suara rakyat tetap didengar. Di balik sanksi dan sensor, perjuangan untuk menguak korupsi terus berlanjut, dengan ancaman yang semakin nyata. Malam itu, Sarah sedang berjalan pulang setelah menemui saksi kunci. Tiba-tiba, dari tikungan gelap, sebuah mobil hitam melaju kencang menuju arahnya. Ia terpaksa meloncat ke tepi jalan, nyaris tertabrak. Napasnya tercekat, dan rasa takut menggantung berat di dadanya. Keesokan harinya, Rama menghadapi tekanan baru. Atasannya menuduhnya melakukan insubordinasi karena terlalu blak-blakan mengkritik aparat yang membiarkan kekerasan terjadi. Ia dipanggil ke kantor komando untuk dimintai keterangan dan ancaman pemecatan mulai dilayangkan. Meski begitu, Rama tetap teguh. Saya tidak akan diam saat ketidakadilan terjadi, tegasnya di hadapan para atasan. Di luar, Sarah berjuang pulih dari trauma, sementara mereka berdua sadar bahwa musuh semakin brutal dan tak segan menggunakan kekerasan untuk membungkam perjuangan. Pertarungan bukan hanya di jalanan, tapi juga di balik meja kekuasaan. Namun semangat mereka tidak mudah padam. Di tengah keputusasaan yang semakin menekan, Sarah menerima pesan rahasia dari seorang informan anonim. Di dalamnya terdapat file rekaman suara, percakapan yang jelas menunjukkan Bupati Arman dan beberapa pejabat tinggi sedang membahas transaksi ilegal terkait proyek penggusuran. Sarah segera memutar rekaman itu bersama Rama dan Bayu. Suara para pejabat itu terdengar merencanakan penghilangan bukti, penyuapan aparat, dan pengaturan intimidasi terhadap warga. Ini bukti kuat yang kita butuhkan untuk menggulingkan mereka, kata Sarah dengan mata berbinar penuh harap. Rama menatap rekaman itu dengan serius. Kalau ini sampai ke publik, mereka tak punya alasan lagi untuk terus menindas warga. Bayu menambahkan, tapi kita harus hati-hati. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk menghentikan kita. Dengan bukti terakhir ini di tangan, mereka siap melangkah ke babak akhir perjuangan, berhadapan langsung dengan kekuasaan yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang korupsi. Di ruang sidang yang dipenuhi wartawan, warga, dan para aktivis, bukti-bukti yang dikumpulkan Sarah, Rama, dan Bayu dipresentasikan dengan gamblang. Rekaman transaksi ilegal, kesaksian warga, serta dokumen yang ditemukan mengguncang hati banyak pihak. Bupati Arman dan para pejabat korup akhirnya harus menghadapi pertanggungjawaban di depan hukum. Putusan sidang mengabulkan tuntutan warga, proyek penggusuran dihentikan, dan lahan pasar dikembalikan ke tangan masyarakat. Sorak-sorai dan air mata kebahagiaan membanjiri ruang sidang. Bu Ratna memeluk Rama dan Sarah, mewakili rasa syukur seluruh warga kecil yang selama ini tertindas. Namun, di balik kemenangan itu, Rama menatap keluar jendela dengan waspada. Ini baru permulaan. Penguasa lama memang kalah hari ini, tapi sistem yang mereka bangun belum hancur. Sarah mengangguk, kita harus terus berjaga, agar keadilan tetap ditegakkan dan tidak ada yang bisa menyalahgunakan kekuasaan lagi. Dengan tekad baru, mereka bersumpah untuk menjaga kampung halaman dari ancaman korupsi dan penindasan, melanjutkan perjuangan demi masa depan yang lebih adil bagi semua. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.